Saya Dr. Yusuf, spesialis paru. Saat ini saya bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kendari, akan memberikan beberapa penjelasan tentang penyakit atau virus corona atau penyakit yang disebabkan oleh virus corona. Jadi virus corona itu adalah keluarga besar dari virus yang kita kenal sekarang secara garis besar ada dua golongannya, ada yang alfa dan ada yang beta coronavirus. Kemudian untuk sekarang yang diketahui ada 3 yang menyebabkan sakit pada manusia. Yang kita kenal yang pertama MERS-CoV, Middle East Respiratory Coronavirus. Yang kedua ada namanya SARS-CoV, ya, Severe Acute Respiratory Syndrome, ya, atau kita kenal sebagai SARS. Dan yang akhir-akhir ini di akhir tahun 2019 kita kenal pertama kali kasusnya itu di Wuhan, provinsi dari Hubei. Kita kenal penyakit kita sebut sebagai SARS-CoV-2 atau COVID-19. Jadi virus corona ini SARS-CoV-2 yang menyebabkan penyakit SARS-CoV-2 awalnya didapatkan pada manusia. Laporan kasus pertama itu di Wuhan, di mana pekerja atau orang yang pernah berkunjung di pasar seafood di Wuhan itu menderita gangguan saluran nafas berat dengan gejala demam, kemudian diperiksakan ternyata penyebabnya adalah SARS-CoV-2. Kemudian dalam perawatan, dokter yang merawat atau perawat mengalami gejala yang sama dan diperiksakan mereka juga menderita SARS-CoV-2 atau COVID-19, sehingga terjadilah transmisi dari manusia ke manusia yang awalnya itu adalah dari hewan ke manusia. Kemudian selanjutnya bagaimana transmisi dari manusia ke manusia? Yang kita kenal pertama dari droplet, ya. Jadi orang yang sakit kemudian dia batukkan, ya, percikan dahak atau jadi droplet, bisa kontak langsung ataupun kontak tidak langsung, ya. Kontak langsung misalnya ketika orang batuk tidak menggunakan masker atau bersin, kemudian kita di sekitar orang yang batuk yang terinfeksi, ya, kurang dari 2 meter, nah kita bisa terpapar secara langsung. Kemudian ada juga terpapar tidak langsung, bila misalnya orang yang terinfeksi SARS-CoV-2 batuk atau bersin, kemudian batuk bersinnya tadi mengandung virus, kemudian kena benda meja, kursi atau apapun benda di sekitarnya, kemudian kita menyentuh benda yang telah terdapat virus itu, kemudian kita megang, ya, tidak lakukan cuci tangan, kemudian kita pegang bagian mukosa misalnya mulut, mata, hidung, ya, begitulah bisa akan terjadi model transmisi manusia ke manusia, bisa secara langsung maupun tidak langsung, ya. Jadi kalau langsung ketika orang batuk bersin, jarak kita lebih kurang dari 2 meter, nah kita tidak pakai masker bisa langsung terinfeksi. Tentu saja nanti bagaimana kita menjadi sakit itu tergantung sistem imun kita. Kemudian ada juga namanya transmisi yang tidak langsung. Nah, jadi orang batuk atau bersin kemana-mana, kita menyentuh semua yang mengandung virus corona tanpa cuci tangan, kita megang lagi bagian tubuh dari kita, mata, hidung maupun mulut, makanya disitulah penularan virus corona. Untuk gejala virus corona ini kita bagi menjadi 3. Yang pertama adalah fase awal infeksi, yang kedua fase di paru, dan yang ketiga adalah proses inflamasi di paru dan urat. Jadi kalau di awal-awal pasien terinfeksi atau orang terinfeksi SARS-CoV-2
Gejalanya adalah yang pertama demam, batuk, pilek, ya, nyeri menelan. Kalau demamnya itu suhu lebih dari 38 derajat Celcius, bisa disertai batuk, bisa disertai nyeri tenggorokan, atau kita kenal sebagai influenza like illness. Jadi orang keluhannya seperti lagi pilek, badan meriang, sakit kepala, pilek. Jadi gangguannya masih di saluran nafas atas. Kemudian bila proses ini terus terjadi, SARS-CoV-2 tadi dapat menginfeksi di saluran nafas bawah atau di paru. Itulah yang kita sebut sebagai fase pulmonar. Tandanya adalah sesak nafas. Bila orang sudah sesak nafas, berarti sudah terjadi infeksi atau inflamasi di parunya. Yang kalau awal tadi influenza like illness itu saluran nafas atas, gejalanya cuma demam, nyeri menelan, nyeri tenggorokan, bisa pilek, bisa batuk. Tapi kalau sudah berlanjut infeksinya di saluran nafas bawah, bisa ada timbul gejala pneumonia, ya, gejala pneumonia seperti sesak. Kemudian bila ini juga tidak tertangani, bisa terjadi infeksi tubuh, sepsis, dan terjadi akut respiratory distress syndrome. Jadi inflamasi yang berat, ya, sampai akan mengancam jiwa atau pasien nanti butuh alat bantu nafas, butuh perawatan di ICU. Itu sudah tandanya bahwa inflamasinya cukup berat dan sudah terjadi infeksi di paru-paru. Selanjutnya, kapan kita melakukan pemeriksaan di fasilitas kesehatan, ya? Jadi bila kita menderita gejala-gejala ringan, sedang atau berat, kita segera melakukan screening ke layanan kesehatan. Apakah kita menderita gejala yang kita alami adalah gejala tertular oleh SARS-CoV-2. Apalagi misalnya kalau kita ada riwayat ketemu atau kontak dengan orang yang berpergian, misalnya di daerah yang terjadi transmisi lokal atau kasusnya tambah banyak, atau kejadian kasusnya tiap hari itu angka positifnya banyak, atau malah kita menghadiri acara yang ternyata di situ dihadiri juga orang yang terkonfirmasi positif, atau kita kontak dengan orang yang konfirmasi positif, yang misalnya ketika sangat kontak erat, jarak kurang dari 2 meter, kita ngobrol bareng orang yang positif. Jadi itu ketika kita ada riwayat kontak seperti itu atau riwayat bepergian di daerah yang kasusnya besar, yang kasusnya banyak, atau menderita gejala-gejala misalnya demam lebih dari 8 derajat, kemudian ada nyeri tenggorokan, ada batuk pilek, baiknya kita melakukan screening ke pelayanan kesehatan. Bisa dilakukan rapid test. Tapi kalau misalnya kita tidak mengalami gejala tersebut, ya tidak perlu kita ke layanan kesehatan. Baik, jadi di panduan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan tentang COVID-19 ini, kita kenal di masyarakat atau sering kita kenal ada namanya OTG, ODP, PDP, ya. Kemudian timbullah pertanyaan, apa sih itu OTG, apa itu ODP, dan apa itu PDP, ya. Jadi sebenarnya itu cuma klasifikasikan saja orang-orang yang kira-kira kemungkinan punya resiko tertular atau terinfeksi COVID-19, ya. Misalnya yang pertama adalah orang tanpa gejala. Orang tanpa gejala itu adalah orang yang kontak erat, ya, dengan pasien yang terkonfirmasi, ya, sudah diperiksakan
real time PCR, ternyata dia yang positif, kita kontak dengan pasien yang positif tersebut, ya itu kita disebut sebagai orang ya tanpa gejala. Ya, bila kita tidak ada gejala sama sekali, kemudian kita kontak dengan pasien yang konfirmasi positif, apakah itu keluarga kita, ya, atau petugas kesehatan yang merawat pasien-pasien yang konfirmasi positif, itu kita kenal sebagai orang tanpa gejala karena dia kontak erat dengan pasien positif. Misalnya contoh kasus, kita ketemu keluarga, misalnya acara, kemudian tiba-tiba keluarga tersebut mengalami sakit, sesak nafas, demam, diperiksakan positif COVID-19. Nah, kita yang sudah kontak erat dengan keluarga tersebut yang positif tapi tidak ada gejala, itu namanya disebut sebagai OTG, orang tanpa gejala. Ya, dia ada istilah ODP, orang dalam pemantauan. Ini adalah orang yang memiliki gejala ringan, ya, pada umumnya seperti demam, ya, batuk, sakit tenggorokan, tetapi tidak ada kontak erat atau tidak ada riwayat kontak erat dengan pasien yang terkonfirmasi positif, ya. Kemudian pasien-pasien ODP ini, orang dalam pemantauan, bisa kita pulangkan isolasi mandiri di rumah selama 14 hari, ya. Jadi belum itu pengawasan di rumah sakit, ya. belum untuk kita lakukan isolasi di rumah sakit. Nah, pasiennya cukup di rumah saja isolasi mandiri, ya. Begitupun juga dengan OTG, ya, orang tanpa gejala boleh kita pulangkan di rumah, isolasi mandiri di rumah 14 hari, ya. Kemudian ada juga namanya PDP, ya, pasien dalam pengawasan, ya. Pasien dalam pengawasan itu bila seseorang menderita infeksi saluran nafas akut (ISPA), ada demam lebih dari 38 derajat, serta batuk, ya, sesak nafas, atau dilakukan pemeriksaan fotoronsen, didapatkan pneumonia, nah itu sudah masuk dalam kategori PDP, ya. Kemudian jadi apabila ada gejala pneumonia perlu perawatan di rumah sakit, ya, isolasi di rumah sakit. Hanya sekarang ini kan kita lagi menghadapi permasalahan di masyarakat mengenai misinformasi, ya, tentang OTG, ODP dan PDP, ya. Banyak masyarakat menyangka bila dikatakan OTG, ODP ataupun PDP itu pasti COVID, ya. Tapi yang sebenarnya tidak, ya, belum tentu. Itu cuma sebagai pembagian pasien saja screening. Dia juga melihat orang yang mempunyai faktor risiko, ya. Ini sebenarnya sebagai upaya untuk memutus mata rantai penularan. Karena dari pembagian tersebut kita bisa melihat orang atau pasien mana yang mempunyai risiko berat besar untuk tertular. Misalnya ada orang kontak erat dengan pasien COVID, ya, masuk OTG, tidak ada kontak tapi ada gejala batuk pilek demam, masuk sebagai ODP. Kemudian ada gejala ISPA, sesak nafas, ada pneumonia, masuklah PDP. Nah, hanya masyarakat kan kalau sudah akhirnya agak khawatir ke pelayanan kesehatan, nanti dikira COVID. Padahal sebenarnya kalau COVID itu dikatakan hilang dari hasil pemeriksaan PCR real time didapatkan atau positif COVID-19, ya. Tapi kalau masih PDP, ODP, OTG, kemudian rapid reaktif, itu belum tentu COVID, ya. Perbedaan rapid dengan hasil tes, ya.
perlu saya sampaikan bahwa untuk diagnostik pasti atau diagnosis pasti orang terinfeksi atau tertular atau menderita sakit COVID-19 adalah dengan pemeriksaan PCR, ya. Pemeriksaan PCR itu adalah diagnosis pastinya. Tapi akhir-akhir ini juga kita kenal ada namanya pemeriksaan rapid test. Kalau pemeriksaan rapid test itu dia digunakan sebagai alat screening saja. Jadi dalam rapid test dia mendeteksi, ya, bisa antigen, bisa antibody. Jadi rapid test itu ada bermacam-macam. Ada yang rapid test untuk mendeteksi antibody, ada juga untuk mendeteksi antigen. Tapi yang paling banyak adalah untuk mendeteksi antibody yang paling banyak dilakukan untuk screening sekarang tidak. Hanya dia tidak bisa dijadikan diagnostik pasti. Misalnya ketika rapidnya positif, pasti swabnya positif, tidak pasti. Begitupun yang rapid negatif belum tentu dia swabnya negatif, ya. Tetap patokan kita adalah atau standar bakunya untuk mendiagnosis seseorang itu terinfeksi COVID-19 adalah pemeriksaan PCR real time. Kalau rapid dia cuma bisa mendeteksi antigen atau antibody. Nah, kelemahannya seperti itu. Bisa saja kita tertular oleh SARS-CoV-2, tetapi kita belum terbentuk antibody. Dalam tubuh kita belum antibody, sehingga bisa saja saat pemeriksaan screening hasilnya negatif, ya, karena tubuh kita masing-masing orang itu untuk sistem imunnya berbeda orang satu dengan yang lain. Jadi tidak bisa dijadikan patokan, ya. Dia hanya untuk menjadi screening. Tetap menjadi standarnya adalah pemeriksaan PCR real time. Jadi pesan saya ke masyarakat, pahamilah atau tandailah gejala-gejala virus corona atau COVID-19 ini. Kemudian bila menderita gejala-gejala tersebut, segera ke pelayanan kesehatan, ya. Jangan takut dikatakan ODP, OTG maupun PDP. Itu sebenarnya sebagai upaya untuk memutus mata rantai penularan, ya. Karena lebih baik dari awal kita mengantisipasi, ya, penularan dari virus corona ini dibanding kita diamkan di rumah bertemu dengan saudara, anak, istri, suami, malah nanti penularannya lebih banyak lagi, lebih masif lagi. Kemudian masyarakat juga perlu tahu bahwa ODP, PDP, OTG bukanlah pasti COVID-19, ya, tapi diagnosis pasti COVID-19 adalah dengan pemeriksaan real time PCR, di mana terdeteksi virus corona, ya, COVID SARS-CoV-2. Kemudian untuk masyarakat dalam memutus mata rantai ini penyebaran virus corona, selalu menjaga atau protokol kesehatan yang ketat, ya. Tetap selalu menggunakan masker, jaga jarak, cuci tangan, ya. Hal tersebut adalah yang paling efektif, ya, untuk memutus mata rantai dari penularan COVID-19. Terima kasih, tetap semangat.